Di tepi sungai besar yang membelah hutan ini, hiduplah seekor hiu raksasa bernama Sura. Sura bukanlah hiu biasa. Ia adalah makhluk gaib yang diyakini berasal dari lautan terdalam, tempat di mana kekuatan gaib berkumpul. Tubuhnya begitu besar, dengan gigi-gigi tajam yang bisa merobek apa saja yang dilaluinya. Sura adalah penguasa lautan. Tidak ada yang berani menantang kekuasaannya di dalam air. Di sisi lain, ada Baya, seekor buaya yang kekuatannya tak kalah mengerikan. Baya menguasai seluruh daratan di sekitar sungai. Kulitnya keras seperti baja, dan gigitannya tak pernah meleset dari sasarannya. Baya memiliki kemampuan mistis yang membuatnya mampu mengendalikan aliran sungai, menahan arus, dan bahkan menciptakan banjir besar dengan satu kali kibasan ekornya. Selama berabad-abad, Sura dan Baya hidup dalam permusuhan yang tiada akhir. Keduanya tidak pernah sepakat dalam hal apapun, terutama dalam membagi wilayah kekuasaan mereka. Pertarungan antara Sura dan Baya tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga manusia yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Para penduduk desa seringkali harus mengungsi karena pertempuran dahsyat antara dua makhluk ini. Suatu hari, pertarungan terbesar dan terakhir antara Sura dan Baya pun terjadi. Sura, yang merasa semakin berkuasa, memutuskan untuk tidak hanya menguasai lautan, tetapi juga daratan. Ia menyeberang ke daratan, menantang kekuasaan Baya di wilayahnya sendiri. Baya yang mengetahui hal ini, marah besar. Ia merasa bahwa Sura telah melanggar perjanjian gaib yang telah ada sejak lama. Perjanjian yang mengatur bahwa laut adalah milik Sura, dan daratan adalah milik Baya. Baya memutuskan untuk menghentikan Sura dengan segala kekuatannya. Pertempuran antara keduanya berlangsung di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Kali Mas, sungai besar yang menjadi urat nadi kota Surabaya. Pertarungan tersebut begitu dahsyat, hingga air sungai berubah menjadi merah darah, dan gemuruhnya terdengar hingga ke pelosok desa. Dalam pertempuran itu, Sura menggunakan kekuatan lautan untuk menciptakan gelombang besar yang menghempaskan segala yang ada di daratan. Namun, Baya tidak tinggal diam. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mengubah aliran sungai, menciptakan pusaran air yang sangat kuat, dan berusaha untuk menenggelamkan Sura ke dasar sungai. Warga desa yang tinggal di sekitar sungai mulai merasakan dampak dari pertempuran ini. Tanah mereka mulai tenggelam, dan air sungai yang biasanya jernih menjadi beracun. Banyak dari mereka yang harus meninggalkan rumah dan mencari tempat yang lebih aman, namun tidak semua berhasil selamat. Pertarungan ini terus berlangsung selama berhari-hari. Kedua makhluk gaib ini tak ada yang mau mengalah, meski tubuh mereka sudah dipenuhi luka. Setiap kali Sura mencoba kembali ke laut, Baya menghadangnya, dan sebaliknya. Hingga akhirnya, dalam sebuah bentrokan dahsyat, keduanya terluka parah dan tak sanggup lagi bertarung. Dalam keadaan sekarat, Sura dan Baya menyadari bahwa pertempuran mereka hanya membawa kehancuran, baik bagi mereka maupun bagi manusia yang tinggal di sekitar sungai. Mereka akhirnya sepakat untuk menghentikan pertempuran, namun harga yang harus mereka bayar sangat mahal. Sura yang terluka parah berjanji untuk kembali ke lautan dan tidak akan pernah menginjakkan kakinya di daratan lagi. Sementara Baya, yang juga sekarat, bersumpah akan menjaga daratan dan tidak akan pernah memasuki laut. Dengan sisa-sisa kekuatan mereka, Sura dan Baya kembali ke tempat masing-masing dan menghilang, meninggalkan jejak pertarungan yang terekam dalam ingatan penduduk setempat. Waktu berlalu, dan wilayah di sekitar sungai tempat mereka bertarung perlahan mulai pulih. Namun, para penduduk desa tidak pernah melupakan kejadian mengerikan tersebut. Mereka percaya bahwa meski Sura dan Baya telah menghilang, roh mereka tetap berada di wilayah tersebut, menjaga perbatasan antara laut dan daratan. Nama Surabaya kemudian muncul sebagai tanda peringatan dari pertempuran besar antara Sura dan Baya. Nama ini diambil sebagai pengingat akan kekuatan besar yang pernah bersemayam di wilayah tersebut, dan bagaimana dua makhluk gaib ini, meski bermusuhan, akhirnya memilih perdamaian setelah melihat dampak kehancuran yang mereka timbulkan. Namun, tidak semua orang percaya bahwa Sura dan Baya benar-benar menghilang. Beberapa cerita mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, roh Sura dan Baya masih bisa dirasakan. Penduduk yang tinggal di sekitar Kali Mas mengklaim pernah mendengar suara gemuruh dari sungai, seperti suara pertempuran, dan kadang-kadang melihat bayangan besar di air yang menyerupai hiu dan buaya. Meskipun Surabaya kini telah menjadi kota modern dengan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang sibuk,
legenda Sura dan Baya tetap hidup di hati masyarakatnya. Kisah ini tidak hanya menjadi cerita rakyat, tetapi juga simbol dari keberanian dan ketangguhan. Nama Surabaya tidak hanya mengingatkan kita pada dua makhluk mistis yang kuat, tetapi juga pada semangat para pahlawan yang lahir dari kota ini.